Baiklah, selamat sore Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Kami dari tim riset Forex IMF mengucapkan selamat datang kepada Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang sudah menghadiri acara webinar kami pada sore hari ini. Webinar yang diadakan oleh Forex IMF ini merupakan sarana yang kami sediakan buat Bapak atau Ibu sebagai panduan bagi Bapak atau Ibu untuk menganalisa pergerakan yang terjadi di market. Selain itu, webinar ini juga menjadi panduan, bisa menjadi sarana buat Bapak Ibu untuk belajar lebih dalam tentang trading itu seperti apa, atau trading dengan baik dan benar. Baiklah, pada kesempatan kali ini, seperti biasa untuk hari Selasa, webinar kita kali ini ingin mengulas pergerakan untuk minggu ini. Nanti akan saya ulas dari sisi fundamental maupun dari sisi teknikal. Baiklah, sebelumnya untuk Bapak Lukman bisa mengaktifkan speakernya terlebih dahulu untuk bisa mengikuti webinar kali ini. Baik, terima kasih Pak Lukman. Baiklah, untuk dari sisi fundamental, pergerakan saat ini US dollar masih mendapatkan sentimen yang cukup positif oleh para pelaku pasar, di mana terlihat dari US dollar yang mengalami penguatan terhadap mata uang utama. Sementara secara mengejutkan, minggu kemarin juga ada berita yang cukup mengejutkan pelaku pasar, di mana Jepang masuk ke, bisa dikatakan Jepang masuk ke dalam resesi ekonomi setelah data GDP terakhir yang dirilis menunjukkan hasil cukup mengecewakan, yaitu minus 0,4%. Hal ini cukup memukul pelaku pasar dan di pasar mata uang menyebabkan yen mengalami pelemahan yang cukup tajam, seperti nanti bisa kita lihat di grafik. Lalu untuk data-data minggu ini penting yang harus diperhatikan oleh Bapak atau Ibu untuk mengetahui pergerakan pasar di minggu ini, yaitu antara lain data GDP Amerika Serikat yang akan dirilis pada hari Selasa pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Lalu ada data GDP Inggris yang dirilis pada hari Rabu jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada data retail sales pada hari Jumat. Kemudian ada data durable good pada hari Rabu juga tanggal jam 20.30. Nah, untuk melihat data-data ekonomi penting lainnya yang harus diperhatikan untuk minggu ini, Bapak atau Ibu bisa melihat di website kami. Karena ini juga harus diperhatikan karena ini sangat penting karena bisa menggerakkan pergerakan pasar untuk minggu ini. Bapak atau Ibu bisa melihat data-data penting yang dirilis untuk minggu ini di website kami di menu trading. Bapak itu bisa buka di www.foreximf.com di menu trading, lalu di economic calendar. Di sini akan ada data-data penting yang akan dirilis untuk minggu ini. Perhatikan aja yang merah-merah ini perhatikan yang data ekonomi yang merah. Ini data-data yang bisa menggerakkan market untuk minggu ini. Seperti itu. Lalu untuk informasi lagi, mungkin bagi Bapak atau Ibu yang baru saja mengikuti webinar kali ini, ingin mengetahui webinar-webinar kami sebelumnya, juga bisa mengikuti atau melihat videonya di YouTube. Kami mengupload acara webinar kami di YouTube, sehingga Bapak atau Ibu tetap bisa mengikuti webinar kami sebelumnya. Caranya Bapak atau Ibu bisa membuka website www.youtube.com, lalu ketikkan saja di sini Forex IMF, nanti akan ketemu seperti ini, seperti di layar. Sini akan ada webinar kami sebelumnya. Ketikkan saja foreximf.com, itu ID YouTube kami. Di situ akan ada webinar kami sebelumnya yang kami adakan beberapa hari sebelumnya atau beberapa minggu sebelumnya.
Baiklah, itu dari tinjauan fundamental. Oh, yang untuk sekedar informasi bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan langsung mengajukan pertanyaan, bisa menggunakan fasilitas chatting. Bisa mengajukan pertanyaan menggunakan fasilitas chatting. Baiklah, selanjutnya kita akan melihat tinjauan secara teknikal pergerakan pasar untuk minggu ini. Ya, pertama kita akan lihat pergerakan mata uang yen. Terlihat seperti sudah saya ulas tadi, saat ini yen mengalami pelemahan yang cukup dalam, bahkan saat ini mencapai rekor tertingginya dalam beberapa tahun terakhir. Terlihat secara teknikal, kalau kita lihat dari grafik 4 jam, tren masih menunjukkan bullish. Dilihat dari garis trendline yang saya gambar berikut, misalnya ini saya tarik dari low di sini, kita tarik garis lurus, akan terlihat tren masih menunjukkan bias bullish. Meskipun untuk saat ini di area-area ini pergerakan yen masih cenderung sideways. Pergerakan seperti ini wajar karena kalau kita tahu secara teknikal pergerakan itu ada. Halo. Sore. Baiklah, terlihat pergerakannya sempat naik sampai level 118.968. Kemudian saat ini cenderung sideways, terjebak di area, kalau kita tarik pakai Fibonacci, saya tarik dari swing low sebelumnya, swing low terakhir di sini, saya tarik ke atas. Terlihat saat ini pergerakan yen tertahan di level 50% dari Fibo. 50% dari Fibo ini menjadi, kalau kita lihat ini menjadi level support yang harus diperhatikan, karena apabila level support ini nanti berhasil tertembus dan terlihat juga nanti bisa menembus trendline, bisa dikatakan yen bisa melanjutkan koreksinya dengan target kalau level 50% ini tertembus atau di support di 117.206 ini tertembus, yen bisa turun dengan target di kisaran yang paling dekat di 116.276. Atau yang paling kuat nanti supportnya di sini di swing low-nya, yaitu di 115.437 jika level area psikologis di 117.216 ini berhasil tertembus. Namun apabila nanti ternyata garis trendline ini tidak berhasil tertembus, ada peluang yen kembali, USD yen kan kembali naik dengan target pertama akan mencoba menguji resisten di harga tertinggi sebelumnya, yaitu di 118.968. Ini yang wajib tahanan yang harus diperhatikan, karena apabila resisten ini berhasil tertembus, maka yen akan melanjutkan bias bullishnya dengan target terdekat, yaitu di antara di kisaran area 119.800 sampai 120.315. Demikian secara teknikal untuk pergerakan yen untuk minggu ini. Untuk bias masih menunjukkan bullish, namun waspadai support di 117.206. Dan waspadai juga jika yen berhasil menembus resisten di 118.968. Karena jika level ini berhasil tertembus, yen bisa naik lagi. Dan juga didukung oleh dari sisi fundamental juga menunjukkan yen masih menunjukkan pelemahan. Demikian untuk mata uang yen. Sampai di sini ada pertanyaan? Baiklah, kalau belum ada, kita ulas untuk mata uang selanjutnya. Mata uang selanjutnya kita akan coba mengulas mata uang Swiss francs. Baiklah, kalau kita lihat secara umum Swiss francs masih menunjukkan bias bullish, trennya masih menunjukkan uptrend. Lihat dari garis trendline yang terbentuk ini, kalau kita hubungkan titik-titik terendah ini atau swing low ini kita hubungkan, kita menunjukkan trendline masih menunjukkan kondisi bullish. Nah, untuk saat ini
Swiss franc menunjukkan koreksi. Di sini waspadai kita tarik Fibonacci dari swing low. Jangan tarik dari swing low. Nah, di sini dari level-level Fibonacci ini terlihat saat ini Swiss franc tertahan di level 38,2% dari Fibo. Itu untuk area referensi perhatikan di ini area 38,2 sampai level 61,8% ini. Ini area-area untuk mengambil atau mencari peluang posisi beli. Peluang beli bisa diambil di area 38,2% dari Fibo sampai 61,8% dari Fibo, atau kalau di level-levelnya di level 0.96505 sampai 0.96043. Perhatikan area ini untuk mencari peluang konfirmasi ngambil posisi buy. Baiklah, sebelum dilanjutkan ada pertanyaan dulu dari Bapak Reza Nudin. Berarti saya harus tunggu ya Pak, untuk yen tembus salah satu baru saya masuk posisi. Benar Pak. Jadi untuk kembali lagi ke tadi mata uang yen, untuk lebih meminimalkan risiko akan lebih baik kita tunggu. Apakah nanti jika ternyata trendline ini tertembus, Pak Reza bisa membuka posisi sell dengan batasan risiko jika ternyata nanti yen kembali lagi ke atas, di atas trendline. Demikian juga jika yen naik, tunggu apakah resisten ini tembus atau enggak. Jika resisten tembus ini bisa ngambil posisi buy, tapi jika resisten ini berhasil masih bertahan, maka akan terbentuk, ada potensi akan membentuk pola double top. Ini akan memberi sinyal ambil posisi sell jika resisten tidak tertembus. Demikian Pak Riza. Itu tadi untuk pertanyaan di Pak Riza tentang yen. Baik, baik Pak Riza. Oke, kita lanjutkan tadi ke Swiss, mata uang Swiss. Kembali lagi perhatikan support area di 0.96505 sampai 0.96043 untuk mencari konfirmasi peluang beli. Namun waspadai apabila ternyata Swiss franc terus turun dan berhasil menembus support di 0.96043. Karena apabila support ini tertembus, terlihat juga jika ini tertembus, trendline juga kemungkinan tertembus. Bisa menekan Swiss franc lebih lanjut dengan target di sini. Apabila support di 0.96043 berhasil tertembus, maka akan menekan Swiss franc lebih lanjut dengan target di 0.95294. Saya gambar di sini. Nah, jika support ini tertembus, maka bisa Swiss franc bisa tertekan lebih lanjut dengan target di 0.95294. Sekarang ada pertanyaan dari Pak Dila Oktavianti untuk USD Swiss, artinya kalau tembus di 0.96041, apakah bisa disebut tren sudah berubah? Mohon pencerahannya. Betul Pak, bisa dikatakan apabila trendline ini tertembus, bisa dikatakan Swiss franc yang sebelumnya dalam kondisi uptrend atau bias bullish, apabila trendline ini tertembus, kecenderungannya bisa berubah menjadi bearish. Dan berpotensi Swiss franc akan terus turun dengan target pertama, nanti akan mencoba mengetes 0.95294 terlebih dahulu. Jika support ini masih tertembus juga, Swiss franc bisa turun lagi, menembus swing low berikutnya di kisaran 0.94405. Tapi untuk jangka panjang. Tapi untuk minggu ini, perhatikan dulu apakah nanti bisa tembus 0.96043 atau enggak. Selama trendline ini masih bertahan, maka kita masih melihat Swiss franc masih dalam bias bullish. Oh maaf, Dila Oktavianti Mbak, maaf. Lalu bagaimana jika ternyata belum masuk area referensi, lalu Swiss franc naik, apa yang harus kita lakukan? Mungkin pertanyaan seperti itu. Nah, apabila ternyata nanti Swiss franc tidak masuk ke area referensi ini,
waspadai resisten di area swing high di 0.97254. Waspadai resisten di sini. Kalau kita lihat di area ini, sebelumnya ini juga ada puncak-puncak di area level-level ini. Apabila resisten ini berhasil tertembus, maka Swiss franc akan melanjutkan bias bullish-nya. Jadi jika resisten berhasil ditembus, peluang beli terbuka lebar dengan target Swiss franc akan mengejar di area 0.97717 sampai kisaran 0.98000. Ini jika resisten di 0.97254 berhasil ditembus. Jadi di sini untuk Swiss franc, karena pertama tadi kita lihat trennya masih bullish, berarti kita mencari signal untuk ambil posisi beli. Posisi beli bisa diambil jika Swiss franc turun di area referensi di antara 0.96043 sampai 0.96505. Atau B juga bisa dilakukan jika ternyata Swiss franc naik menembus resisten di 0.97254 dengan target 0.97717 sampai kisaran 0.98000. Demikian untuk Swiss franc. Apalagi kalau ke tambahan untuk Swiss, terlihat dari stokastik juga sudah menunjukkan kondisi oversold. Ini juga mengindikasikan Swiss franc berpotensi untuk naik. Ada potensi Swiss franc untuk naik untuk minggu ini. Itu pergerakan untuk outlook untuk Swiss franc minggu ini. Sampai ada pertanyaan lagi? Baiklah, sebelum kita lanjutkan, saya ingin memberi informasi terlebih dahulu bagi Bapak atau Ibu atau Mbak tadi yang ingin mengetahui kabar-kabar terupdate atau analisa-analisa kami terupdate nanti langsung kita kirimkan ke email. Bapak atau Ibu atau saudara atau Mbak tadi bisa menggunakan fasilitas mendaftar di subscribe kami. Sini, misalnya ingin analisa harga bisa subscribe, nanti analisa kami langsung dikirim ke email Bapak atau Ibu. Silakan subscribe fasilitas-fasilitas yang kami sediakan, ada fasilitas subscribe. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Arianto untuk minyak gimana analisanya Pak? Untuk minyak nanti akan sampai ke sana Pak Arianto. Nanti akan kita ulas, nanti akan sampai ke sana. Ditunggu dulu aja Pak Arianto, yang sabar. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Ibu Feti. Pak, bisa ke akunannya. Sekarang Swiss franc itu sebaiknya ambil buy atau sell gitu. Tadi saya sempat singgung karena pertama kita lihat tren utamanya dulu. Kita lihat trennya dulu Bu Feti. Kita lihat trennya untuk Swiss franc masih menunjukkan dalam kondisi uptrend atau bias bullish. Nah, ketika kita tahu Swiss franc masih bullish, berarti posisi yang kita ambil, kita mencari posisi buy. Posisi buy bisa diambil jika nanti masuk area referensi atau jika nanti tembus resisten. Namun waspadai jika nanti ternyata Swiss franc turun tembus area support tadi di level 61,8. Karena jika level itu tertembus akan menekan Swiss franc lebih lanjut. Jadi sebenarnya ada 3 strategi yang bisa kita lakukan, ngambil posisi buy masuk referensi, atau jika tembus resisten, atau kita bisa ambil posisi sell jika nanti ternyata tembus trendline. Seperti itu Bu Betty. Lalu untuk ada pertanyaan lagi dari Bapak Abel, untuk emas sama seperti minyak Pak, nanti untuk emas nanti akan kita ulas, nanti akan sampai ke sana. Dari Bu Dila, oh baru tahu ini, wah keren ternyata. Terima kasih Bu, Mbak Dila. Untuk Bu Feti, maaf, boleh nggak langsung kasih saran buy atau sell? Itulah kelebihan kami Bu Feti. Di sini kami tidak akan memberikan
Bukan seperti peramal yang langsung memberi suggest buy di level sekian atau sell di level sekian. Enggak. Di sini kami lebih ingin memberi edukasi atau pemahaman bagaimana cara menganalisa pergerakan harga dengan baik dan benar. Kita di sini mungkin berbeda dengan broker-broker atau perusahaan-perusahaan pialang berjangka lain yang mungkin dalam analisanya langsung ngasih saran buy di sini, sell di sini, target di sini, stop loss di sini, enggak. Di sini kami dari Forex MF lebih ingin memberikan edukasi atau pandangan, jadi kita sama-sama menganalisa. Nanti Bapak atau Ibu diharapkan dari edukasi yang kami berikan bisa menganalisa pergerakan pasar sendiri, dan kami sebagai partner atau asisten Bapak atau Ibu dalam bertransaksi. Demikian Bu Feti. Baik, ada pertanyaan lain? Jika kalau nggak ada, kita lanjutkan untuk currency yang lain. Tadi yen sudah, Swiss franc sudah, sekarang kita masuk ke euro. Euro terlihat, kalau kita lihat dari kita gambar garis trend line, pertama kita harus tentukan, ketika kita menganalisa, kita harus tentukan dulu trennya dulu, seperti apa. Ketika trennya kita sudah tahu, baru kita nanti menganalisa kira-kira masuk lebih baik masuk posisi buy, nyari sinyal buy atau nyari signal sell. Seperti itu. Nah, seperti contoh berikut untuk euro dari grafik 4 jam terlihat kalau kita, ini saya hapus, kita ulang. Saya hubungkan puncak-puncaknya ini saya tarik, terlihat euro saat ini masih dalam kondisi bias bearish atau masih dalam kondisi downtrend, masih cenderung melemah. Lihat dari garis trend yang terbentuk. Hal ini juga didukung dari stokastik yang berada di area overbought, mulai menengok ke bawah. Ini juga mengindikasikan euro akan kembali melemah. Nah, ketika itu kita sudah tahu trennya masih bearish atau trennya turun, berarti posisi yang kita ambil akan lebih prefer kalau kita mencari signal sell. Demikian Bapak Ibu ya. Nah, kapan sellnya? Untuk euro, kembali lagi kita menggunakan bantuan Fibonacci untuk mencari area referensi. Kita bisa tarik dari swing high, kita tarik ke swing low. Terlihat untuk mencari signal sell kembali lagi bisa di area antara 38,2% sampai area 61,8% dari Fibonacci. Di sini nanti untuk ambil, perhatikan jika nanti euro naik di area 38,2% sampai 61,8%. Di sini area untuk mencari konfirmasi sinyal jual. Dengan catatan atau dengan yang harus diwaspadai, jika nanti ternyata euro naik menembus level 61,8% ini atau di kisaran 1.25094, bisa dikatakan, atau nanti bisa juga tembus trendline ini, bisa dikatakan euro bisa berubah tren menjadi bullish. Jadi bisa dikatakan jika nanti di area ini Bapak Ibu mengambil posisi sell, batasan resikonya jika nanti ternyata euro tembus trendline atau tembus resisten di 1.25094. Itu untuk cari posisi jual yang pertama. Lalu jika ternyata nanti euro belum masuk area referensi, sudah turun terlebih dahulu, perhatikan support di kisaran 1.23606. Perhatikan support di area ini. Jika ternyata nanti support ini berhasil tertembus, apalagi kalau kita lihat, kita geser ke kiri, terlihat ini juga ada low di kisaran itu, bisa dikatakan sebagai double bottom. Bisa dikatakan kalau ini support ini berhasil tertembus, ini bisa menekan euro lebih lanjut. Jika support di 1.23606, berarti peluang jual bisa diambil. Dengan target nanti euro bisa ke 1 poin di area ini. Di area 1.22401 sampai area 1.22686. Jika ini tertembus, euro akan melanjutkan bearish-nya dengan target akan menguji support berikutnya di 1.22401. Demikian untuk outlook minggu ini untuk mata uang euro. Jadi saya ulangi untuk kesimpulannya, euro saat ini masih dalam bias bearish atau downtrend. Peluang jual bisa diambil jika nanti euro masuk area referensi di antara 38,2% sampai 61,8%.
Namun waspadai jika nanti euro naik menembus level resisten di 61,8 ini atau menembus trendline karena bisa berubah biasnya menjadi bullish. Atau peluang jual bisa juga diambil jika nanti support di 1.23606 juga berhasil ditembus. Demikian untuk euro. Bila sebelum kita lanjutkan, ini ada pertanyaan dari Bapak Reza Nudin, tapi bukannya stop loss bisa dipasang di support dan resisten, Pak? Untuk menempatkan stop loss, jangan ditempatkan pas di level support dan resistennya, Pak Reza. Jadi misalnya seperti ini. Jadi misalnya nanti contoh, ini misalnya euro masuk area referensi ini, kita taruhlah ini batasan risikonya. Resisten misalnya di 1.25094. Jika nanti Bapak Ibu ambil posisi jual, di sini ada sinyal jual, ngambil posisi sell euro misalnya. Untuk stop loss, jangan ditempatkan pas di area resisten di 1.25088, tapi sedikit di atas 1.25088. Karena apabila resisten ini ternyata nanti tidak tembus, bisa mantul lagi ke bawah. Demikian Pak Riza, ini sudah jelas? Atau ada yang ditanyakan lagi? Sedikitnya berapa Pak? Untuk sedikitnya sebenarnya tidak ada yang pasti ya untuk berapa pip atau berapa poin dari support atau resisten jaraknya. Tapi setidaknya perhatikan aja nanti closing candle-nya Pak Riza. Karena jangan sampai ketika nanti tembus 10 pip misalnya langsung atau 10 atau 20 pip langsung diambil di cut loss ternyata hanya membentuk ekor. Perhatikan dimaksud dengan tembus itu bodinya yang tembus. Jadi nunggu candle tersebut, harga closing candle tersebut. Apakah closingnya di atas resisten atau di bawah support. Karena bisa juga nanti yang tembus hanya ekornya, tapi harga kembali ke bawah. Demikian. Itu ada yang membantu Pak Reza dari Mbak Dila Oktavianti. Saya biasanya 10 pip. Baik, terima kasih Mbak Dila untuk sharingnya. Mungkin nanti bisa juga dipelajari oleh Pak Reza. Misalnya 10 ada saran dari Mbak Dila kurang lebih 10 pip. Baiklah, kalau nggak ada pertanyaan, ini sebelumnya ada pertanyaan dari Pak Lukman. Tarik sinyal pakai time frame berapa? Untuk time frame sebenarnya tidak ada panduan yang pasti harus time frame 1 jam. Sebenarnya semua time frame bisa dipakai Pak Lukman, tergantung Pak Lukman tipe tradingnya seperti apa. Kalau kita ingin jangka pendek atau ingin scalping misalnya, ingin profit kecil-kecil, bisa pakai time frame yang kecil misalnya M5 atau M15. Tapi kalau misalnya untuk trading yang jangka panjang, bisa menggunakan time frame 4 jam atau daily. Sebenarnya untuk time frame bisa dipakai untuk semuanya Pak, tergantung nanti tipe Pak Lukman sendiri seperti apa, apakah mau scalping atau jangka panjang, atau ingin yang jangka menengah. Seperti itu Pak Lukman. Nanti pengaruhnya, efeknya bedanya kalau time frame yang semakin besar time frame yang diperhatikan itu batasan risikonya nanti juga akan lebih besar. Semakin besar time frame, batasan risiko juga akan lebih besar, tapi apabila analisa kita benar, profitnya juga akan lebih besar lagi dibandingkan time frame yang kecil. Demikian Pak Lukman. Baiklah, kita lanjutkan. Kalau nggak ada pertanyaan. Tadi yen sudah, Swiss franc sudah, euro sudah. Sekarang kita masuk ke pound sterling. Kembali lagi, ketika kita menganalisa pergerakan harga, kita lihat dulu trennya seperti apa. Bila kalau kita lihat sekilas seperti ini, kalau kita hubungkan puncak-puncaknya, kita tarik dari swing hedge, kita tarik ke bawah, terlihat sterling untuk saat ini masih dalam kondisi bearish. Dari trendline yang terbentuk, sterling masih dalam kondisi bearish atau downtrend.
Nah, ketika kita sudah tahu sterling saat ini dalam kondisi bearish, lalu berarti posisi kita harus mencari signal jual atau mencari posisi di mana level-level yang kita perhatikan untuk bisa mencari posisi signal jual. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut, dari stokastik juga menunjukkan di area overbought sudah mengarah ke bawah, ini juga menunjukkan sterling mau turun, CCI juga mengindikasikan sterling mau turun. Kalau kita lihat sekilas, dari hari Senin kemarin terlihat sterling cenderung bergerak sideways atau konsolidasi ya. Jadi setelah tren turun, diikuti pergerakan sideways, di sini kita bisa lihat kita lihat ini ada puncak, di area ini ada banyak puncak di sini, kita bisa tarik garis horizontal. Nah, di area ini, demikian juga dengan supportnya. Nah, saat ini sterling cenderung bergerak dalam kondisi sideways, meskipun secara umum trennya masih menunjukkan downtrend. Yang harus diwaspadai level-level ini, level-level support resisten untuk minggu ini. Di mana level supportnya untuk sterling ada di 1.55889. Kemudian untuk resistennya di 1.57335 atau di area trendline ini. Saya bisa gambar. Nah, di area ini resisten. Atau nanti di area support ini. Kemudian untuk pergerakan monster minggu ini waspadai area support di 1.55889 atau di area resisten 1.57335. Apabila nanti sterling naik sampai level di kisaran 1.57335 ini, bisa cari posisi ambil posisi jual. Nanti bisa dikonfirmasi dengan indikator yang lain, stokastik atau CCI yang biasanya kami pakai, bisa dipakai, atau mungkin Bapak Ibu punya indikator lain yang mungkin sudah digunakan sebelumnya, silahkan. Nggak masalah, tapi yang penting perhatikan di area ini. Jika nanti sterling level resisten ini tidak berhasil tertembus, maka sterling akan kembali turun. Jadi posisi jual bisa diambil di kisaran, jika sterling naik di kisaran 1.57335. Jika sterling naik di kisaran 1.57335 ada peluang jual di area level ini. Namun waspadai jika nanti ternyata batasan risikonya jika ternyata resisten ini berhasil tertembus. Karena jika resisten ini berhasil tertembus, sterling yang sebelumnya tadi dalam kondisi bias bearish bisa berubah menjadi bullish. Dengan target, untuk target kita bisa menggunakan Fibo, kita tarik dari swing high ke swing low. Untuk target terdekat, perhatikan saja di area level ini. Di area resisten ini terdekat, misalnya contoh bisa di area ini, kita lihat di 61,8%. Jika resisten ini tembus, bisa menguji ke resisten berikutnya di 1.58088. Kalau kita lihat, di sini juga ada lembah atau swing low di area sini. Ini bisa menjadi tahanan kita jika resisten ini tembus. Kemudian waspadai juga jika ternyata support di 1.55889 ini juga sterling turun berhasil menembus support di 1.55889. Karena kalau kita perhatikan di sini ada double top di sini. Ada double top di area sini, ada 1, ada 2 ini bisa dikatakan double top. Apabila ini tembus, ini support yang cukup kuat karena jika ini tembus kalau kita perhatikan lebih time frame yang lebih tinggi, yang daily misalnya, bisa dikatakan kalau ini sampai tertembus, bisa menekan sterling lebih dalam lagi. Kalau ini tertembus, sterling bisa tertekan lebih dalam dengan target di 1.54139 yang paling dekat. Bentar saya besarkan. Nah, di area ini, jika support ini tertembus, sterling akan tertekan dengan target mencoba menguji support di 1.54139. Demikian untuk analisa pound sterling untuk minggu ini. Jadi secara umum saya ulangi, bisa kita tarik kesimpulan secara umum pound sterling masih dalam kondisi downtrend atau bias bearish, namun saat ini cenderung mengalami konsolidasi. Perhatikan saja support resisten.
support di 1.55889 dan resisten di 1.57335. Perhatikan level-level support resisten ini untuk level-level kunci pergerakan untuk minggu ini. Dari Pak Reza, Pak narik garis tren apakah 2 titik paling tinggi rendah cukup? Saya biasanya 3. Untuk menarik garis tren minimal 2 Pak Reza, tapi semakin banyak titik-titik yang bisa kita hubungkan, itu lebih bagus karena itu berarti menunjukkan resisten tersebut cukup semakin kuat. Demikian Pak Reza. Dari Pak Andika, double bottom. Iya, betul, double bottom Pak Andika. Sini pound sterling terbentuk double bottom. Terima kasih untuk koreksinya Pak Andika. Sini terbentuk double bottom. Jika double bottom ini tertembus, sterling bisa tertekan lebih lanjut. Jadi waspadai untuk minggu ini, waspadai untuk pound sterling, waspadai support di 55905, lalu waspadai juga resisten di 1.57335 atau di area trendline. Demikian untuk sterling. Sampai sini ada pertanyaan? Baiklah, kalau nggak ada kita lanjutkan. Kita tadi yen sudah, Swiss franc sudah, euro sudah, pound sterling sudah. Sekarang kita ke Aussie. Baiklah, untuk Aussie, kembali lagi. Pertama kita tentukan dulu trennya seperti apa. Kalau kita lihat dari H4 ini, saya katakan pergerakan Aussie dalam kondisi downtrend atau bias bearish. Berarti saat ini kita harus mencari untuk sinyal, kita cari sinyal jual, di mana level sinyal jual tersebut. Nah, sebenarnya untuk saat ini bisa dikatakan peluang jual bisa diambil. Kita lihat kalau kita perhatikan harga saat ini ya, harga saat ini terlihat Aussie sudah menembus ini tadi yang pertama di level double. Sini tadi sempat ada double bottom di sini, ternyata tertembus. Bisa jual dengan sekarang sedang menguji di swing low di kisaran 0.85373. Jika level support ini nanti berhasil tertembus juga, bisa dikatakan Aussie akan melanjutkan bias bearishnya dengan target bisa menggunakan Fibo. Dengan target nanti Aussie bisa ke support berikutnya di antara kisaran 0.84118 sampai 0.84419 jika support ini berhasil tertembus. Namun, nah contoh seperti ini yang dimaksud dengan kita harus tunggu konfirmasi seperti pertanyaan Pak Reza tadi ya. Kalau kita lihat dari grafik ini, bentar saya biar kelihatan lebih jelas. Nah kalau kita perhatikan ini Aussie sudah, kalau kita lihat ekornya, dia sudah tembus support. Apakah ini harus segera jual? Nah ini yang tadi pertanyaan Pak Reza tadi, kita harus tunggu candle ini confirm. Karena yang dimaksud dengan tembus, yaitu kita harus tunggu candle ini harga penutupannya yaitu di bawah support. Bisa dikatakan confirm. Itu bisa dikatakan confirm Aussie tembus support. Tapi karena jika nanti ternyata Aussie closingnya masih di atas support atau masih di atas 0.85392, bisa dikatakan tembusnya ini hanya spike atau hanya ini bisa memberikan false signal. Jadi kita harus tunggu kapan jualnya. Kita harus, untuk lebih pastinya kita harus tunggu harga penutupan candle ini. Begitu jika nanti candle ini ditutup di bawah support, open candle berikutnya kita bisa ambil posisi jual. Ya, sebelumnya ini ada pertanyaan dari Bapak Andika, biasanya pola double top double bottom untuk reversal. Betul Pak, untuk double top atau double bottom biasanya untuk reversal. Tapi bisa juga dikatakan sebagai selain untuk pola-pola reversal juga bisa dikatakan untuk
area support resisten juga Pak. Demikian Pak Andika. Lalu pertanyaan dari Pak Andika lagi, apakah pound sterling bersiap untuk naik? Untuk pound sterling saat ini masih dalam kondisi sideways Pak, naik jika nanti tembus resisten atau tembus garis trendline. Jadi perhatikan aja tadi garis support resistennya Pak. Untuk saat ini masih meskipun secara umum masih dalam bias bearish, tapi sekali lagi kita nggak tahu pergerakan harga ke depannya, kita nggak bisa memastikan, kita hanya yang bisa kita lakukan hanya mengantisipasi jika naik di mana saatnya kita buy, jika turun kapan saatnya kita sell, seperti itu kan. Kita nggak bisa memastikan apakah harga nanti naik atau turun. Untuk siap-siap untuk naik, berarti kita harus siap-siap untuk jika perhatikan aja Pak Andika, jika nanti tembus trendline atau tembus resisten. Atau jika nanti tembus support, berarti pound sterling berpotensi akan tertekan lebih lanjut. Demikian Pak Andika. Kemudian dari Pak Julmajid, pada saat tembus posisi, selnya di mana Pak? Kembali lagi, tadi sudah sempat saya singgung, tunggu candle ini jadi Pak. Contoh untuk Aussie seperti ini kan tembus support di swing low sebelumnya. Ini sementara candle ini belum jadi, tunggu candle ini jadi untuk ambil posisi sell. Karena untuk meminimalisasi risiko. Karena jangan sampai ketika nanti, karena jika nanti harga penutupannya masih di atas support, masih ada potensi Aussie akan kembali pullback atau kembali naik. Jadi untuk sellnya tunggu level harga penutupan candle ini, baru kita bisa ambil posisi jual. Lalu jika ternyata nanti kalau kita lihat tadi trennya masih ke bawah, jika ternyata Aussie terkoreksi naik, kita juga bisa manfaatkan ngambil peluang jual. Misalnya kita taruh ini misalnya low, low-nya di sini kita belum sempat sell misalnya, ternyata harga naik lagi. Berikan aja area referensi tadi sama di area 38 sampai area 61. Nah, peluang jual bisa diambil jika nanti Aussie terkoreksi di kisaran 0.86035 sampai 0.86489. Ini peluang jual bisa diambil di sini. Namun waspadai jika nanti ternyata Aussie naik menembus resisten di 61,8 ini. Karena jika level resisten ini berhasil tertembus, maka berpotensi akan mengangkat Aussie lebih lanjut. Dengan target terdekat akan menguji di swing hack-nya ini, di harga tertinggi swing hack sebelumnya, yaitu di 0.87216. Itu untuk Aussie. Tanya lagi, sebelum kita lanjut ada pertanyaan dari Pak Reza. Berarti candle kedua kita masuk posisi ya Pak? Betul Pak. Candle kedua kita tunggu, candle ini terbentuk dulu, candle satu ini kita tunggu apakah benar-benar closingnya di bawah support atau enggak. Kalau nanti ditutup di bawah support, open candle berikutnya kita bisa ambil posisi jual. Demikian Pak Reza. Bila itu untuk Aussie, lalu berikutnya kita akan ulas emas. Gerakan emas. Kalau kita perhatikan saat ini emas mencoba menapaki bias bullish-nya setelah sempat tertekan hingga level terendahnya di 1130-an di area sini. Kalau kita tarik garis hubungan harga terendahnya ini, terlihat mulai menapaki bias bullish-nya. Kalau kita lihat koreksinya, dilihat dari harga tertinggi, kita tarik ke bawah sampai harga terendah ini, terlihat saat ini emas tertahan di 61,8%. Ini tahanan yang harus diperhatikan untuk minggu ini. Jika resisten ini tembus, tadi tren saat ini untuk jangka pendek masih menunjukkan bias bullish. Jika resisten di 12071 ini berhasil tembus, ini berpotensi mengangkat emas lebih lanjut. Bisa mengangkat emas lebih lanjut dengan target pertama, perhatikan di resisten berikutnya di 1225. Kalau 1207 ini tembus, target berikutnya akan menguji resisten di 1225. Kemudian untuk jangka panjang, jika memang masih tembus,
jangka panjangnya bisa kembali ke 1255. Demikian. Namun, jika emas turun, perhatikan area garis trendline ini atau di swing low terdekat ini. Kalau kita perhatikan di area ini ada support. Jika emas turun, perhatikan support di 1177. Perhatikan untuk emas support di 1177 atau di garis trendline ini. Karena jika peluang beli nanti bisa diambil di area support ini atau di area trendline ini atau di kisaran 1177. Di area ini bisa ada peluang ambil posisi beli. Namun waspadai jika ternyata nanti emas berhasil turun dan menembus support di 1177 ini berhasil tertembus. Karena jika support ini berhasil tertembus akan menekan emas lebih lanjut dengan target pertama akan menguji support berikutnya di level 1159.60. Demikian untuk emas minggu ini. Jadi untuk emas minggu ini perhatikan aja untuk resisten di 1207.40 di kisaran ini 1207 di kisaran ini, atau support perhatikan support di 1177.90 ini di area 1177. Ini untuk mencari peluang beli. Jika ternyata nanti tembus bisa buy dengan target di 1225, atau jika turun beli bisa diambil, peluang beli bisa diambil di kisaran 1177. Namun waspadai jika ternyata support di 1177 ini berhasil tembus karena bisa menekan emas lebih lanjut dengan target di 1159 di area ini. Demikian analisa emas untuk minggu ini. Sebelumnya kita lanjutkan, ada pertanyaan. Ini ada dari Pak Andika, mungkin ada sedikit masukan atau sharing dari buat Pak Riza dari Mas Andika. Kalau tembus tunggu pullback terus bounce saja Pak biar aman. Bisa Pak. Jadi sebenarnya ketika tembus itu ada dua. Kita termasuk yang agresif atau yang konservatif. Kalau yang agresif begitu nanti open candle berikut begitu break kita bisa langsung open candle berikutnya bisa ambil posisi jual. Namun jika ingin aman kita bisa tunggu pantulan dulu. Meskipun kadang-kadang harga tidak memantul, tapi akan lebih aman jika Pak Reza ingin lebih meminimalkan, mungkin bisa masukan dari Pak Andika tadi, menunggu pullback atau menunggu tarikan harga kembali ke area support. Terima kasih Pak Andika untuk sharingnya. Pak Reza, tapi ntar profitnya kurang banyak Pak. Yaitu untuk profit dikembalikan lagi ke masing-masing pihak atau ke masing-masing nasabah. Atau saya serahkan ke Bapak Ibu sendiri. Dari Pak Jul Majid, Pak emas di D1 masih bearish Pak, terima kasih. Baik untuk jangka panjang, kalau kita lihat jangka panjang, saya sampaikan tadi untuk minggu ini ya kita hanya membahas untuk pergerakan minggu ini. Kalau untuk jangka panjang, benar Pak Jul Majid, untuk jangka panjang memang secara umum untuk jangka panjang Mas masih dalam bias bearish Pak. Tapi sekali lagi kalau kita tarik dari swing hack daily ini kita tarik ke bawah, lihat saat ini Mas tertahan di 61,8. Perhatikan aja Pak Jumajid, jika nanti level ini tembus 61,8% ini tembus, Mas bisa atau trendline paling dekat antara 61,8 sama trendline ini tembus. Kalau ini berhasil tertembus, ini bias bearish bisa berubah menjadi bias bullish Pak Jumajid. Untuk daily untuk jangka panjang memang secara teknikal untuk saat ini masih dalam kondisi downtrend. Saya tadi memakai yang H4 untuk outlook untuk minggu ini Pak Jul Majid, bukan untuk yang jangka panjang. Demikian Pak Jul Majid. Lihat juga kalau kita untuk jangka panjang memang emas masih berpotensi untuk turun. Kalau kita lihat stokastik juga masih di area overbought. CCI juga masih di atas. Kembali lagi dikembalikan kalau Pak Abdul Majid memang untuk jangka panjang bisa di area ini bisa ambil posisi jual bisa diambil dengan nanti batasan risiko di 61,8 ini Pak Abdul Majid. Ini untuk batasan risikonya jika memang Pak Abdul Majid untuk jangka panjang
menganalisa emas masih turun. Demikian. Untuk gold kalau tembus trendline-nya bukan yang konfirmasi pola flag. Jadi untuk pola-pola grafik itu banyak sekali Pak Abel. Salah satunya ada pola flag, ada pola wedge. Itu nanti untuk pola-pola candle nanti kita akan ada sesi tersendiri untuk membahas pola-pola candle. Jadi biar nggak lompat-lompat pembahasannya, kita di sini hanya mencoba mempermudah atau berusaha memahami pergerakan pasar step by step. Untuk pola mungkin bagi yang masih baru mengenal trading mungkin itu masih nanti cukup membingungkan. Di sini apa yang kami sampaikan ingin memberi kemudahan dulu step by step dari yang paling dasar bagaimana kita menganalisa pergerakan harga dengan mudah. Demikian Pak Abel. Terima kasih untuk masukannya. Untuk nanti ada pola candle itu nanti akan ada pembahasan tersendiri. Untuk Pak Reza, untuk pembahasan pola kapan saya mau ikut, ini Pak, sekalian saya informasikan bagi Bapak atau Ibu yang ingin mengikuti webinar-webinar kami selanjutnya, silahkan kami sudah upload di sini untuk jadwal webinar terbaru. Ikuti saja, buka saja website kami di www.forekmf.com. Di sini akan ada jadwal-jadwal webinar kami selanjutnya. Paling dekat nanti tanggal 26 November atau besok tanggal 26 besok Rabu. Ini acara sebenarnya besok Rabu ini webinar minggu kemarin yang karena kendala teknis tidak bisa kami laksanakan, kita mundur besok hari Rabu ini. Besok kami ada webinar dengan judul Kenali 3 Pola Reversal. Untuk pola nanti silakan update terus Pak. Lihat di website kami, nanti akan ada informasi dari kami untuk pembahasan tentang pola-pola candle. Demikian Pak Riza. Baik, demikian untuk outlook emas untuk saat ini. Lalu berikutnya tadi sempat ada pertanyaan dari Pak Herianto ya tentang minyak. Kita akan masuk terakhir ini tentang minyak. Hanya waktu sudah tinggal sedikit lagi. Baik, sekarang kita masuk ke minyak. Kalau kita perhatikan, untuk jangka panjang terlihat minyak masih dalam bias bearish atau masih dalam kondisi downtrend. Kalau kita perhatikan, ini terlihat kalau kita hubungkan, minyak masih dalam kondisi downtrend. Meskipun saat ini mencoba rebound atau mencoba koreksi, terlihat juga dari stokastik dan GCI yang berada di area oversold, GCI di area oversold, stokastik oversold, GCI juga oversold. Ini mengindikasikan minyak saat ini mencoba untuk rebound. Lihat juga setelah menyentuh low di 73.24, swing low berikutnya nggak bisa menembus atau membentuk lower high yaitu di 73,89. Low-nya ini juga lebih tinggi lagi kalau kita bisa dikatakan untuk jangka pendek atau taruhlah untuk minggu ini. Untuk minggu ini masih mencoba rebound. Waspadai untuk support, waspadai area trendline ini. Waspadai area untuk minyak, waspadai area trendline bawah ini. Kalau kita perhatikan, selama trendline ini masih bertahan, bisa dikatakan minyak untuk minggu ini masih dalam bias bullish untuk minggu ini. Jadi untuk jangka panjang masih dalam bearish ya, tapi untuk kita bicara untuk minggu ini aja. Untuk minggu ini selama trendline ini masih mampu bertahan, minyak masih dalam bias bullish. Dimana kapan saatnya kita ambil posisi buy? Nanti jika minyak turun di area
support ini, misalnya di area garis, di area support ini, di area 74.80 atau di area trendline, itu ada peluang untuk ambil posisi beli. Dan batasan risiko taruhlah di swing low terendah ini. Batasan risikonya di 73.90. Jadi di area ini nanti ada peluang beli. Ada peluang beli di area sini dengan batasan risiko jika nanti minyak tembus 73.90. Karena jika swing low ini berhasil tertembus, akan menguji support berikutnya di 73.25 ini. Lalu jika minyak naik, ternyata sebelum misalnya minyak belum sempat turun sampai area trendline, lalu level level mana lagi yang harus kita perhatikan? Untuk level berikutnya perhatikan di area ini, di area trendline ini, kalau kita perhatikan di 61,8% dari Fibo, yaitu di 77.30. Jika resisten ini berhasil tertembus, ini akan mengangkat minyak lebih lanjut lagi. Dengan target terdekat di 78.27, dan untuk target lebih panjang lagi akan menguji swing high di 79.82. Demikian untuk analisa minyak tadi seperti yang ditanyakan oleh Pak Erianto. Demikian. Jadi untuk saat ini untuk minggu ini kami masih melihat minyak dalam bias bullish. Jadi perhatikan aja di area trendline bawah ini, waspadai trendline bawah ini. Peluang beli bisa diambil di area sini atau nanti jika trendline ini tertembus, karena jika trendline ini tertembus akan menekan minyak lebih lanjut. Atau jika minyak naik, waspadai resisten di 77.30, karena jika resisten ini tembus akan mengangkat minyak lebih lanjut dengan target di 78.30. Demikian untuk analisa pergerakan outlook pergerakan harga untuk minggu ini. Bagi yang pertanyaan, kami persilahkan. Masih ada waktu kurang lebih 2-3 menit lagi. Dari Pak Reza, maaf Pak, out of topic, kalau di sini minimal deposit berapa? Di sini untuk kami informasikan untuk Forex MMF itu ada 2 account. Yang pertama standar dan parsial. Untuk parsial mungkin sudah dibantu oleh Bapak Andika, yaitu untuk parsial minimal 250 US dollar atau 2,5 juta. Untuk parsial itu minimal 250 US dollar, kemudian untuk yang standar itu minimal standar minimal 50 juta Pak Riza. Untuk informasi lebih lanjut nanti silakan bisa ingin tanya-tanya tentang deposit atau hal-hal berkaitan lain tentang produk kami, bisa ini Bapak bisa mengisikan aja di callback request di website kami di forexmf.com. Ini ada phone and live chat, pilih aja callback request, nanti pihak kami akan menghubungi Bapak atau Ibu. Nah, salah satu kelebihan atau yang bisa Anda manfaatkan jika nanti bergabung bersama kami, untuk Pak Reza sekalian yang buat informasi, kami buat nasabah kami ada fasilitas yang namanya live chat Pak. Ada yang namanya live chat. Live chat ini fasilitas yang khusus kami sediakan buat nasabah kami apabila nanti bergabung bersama kami di sini. Live chat ini Pak Reza bisa langsung berkomunikasi dengan tim riset kami mengenai kondisi pergerakan harga sekarang. Karena biasanya kalau kita dari broker-broker lain, kita analisa pagi, mungkin siang sudah bergerak atau sudah berubah analisanya. Tapi jika nanti Bapak bergabung bersama kami, dengan fasilitas live chat, bisa langsung berhubungan dengan riset. Tim riset kami langsung bertanya pergerakan harga saat ini. Demikian Pak Reza. Ini ada pertanyaan dari Mbak Dila Taviani.
Sip, saya trading di Rifan dan Mahadana. By the way, Forex EMF komisinya benar termurah, Pak. Untuk broker-broker lokal di Indonesia, komisi kami paling murah, Mbak. Komisi kami paling murah. Komisi kami $5, Mbak Dila, per settle. Demikian Mbak Dila, komisi kami per settle $5. Benar Mbak Dila. Jadi nanti bila Mbak Dila bergabung bersama kami, bisa langsung ada fasilitas khusus untuk nasabah live chat dengan tim market analisa kami. Jadi misalnya Mbak Dila sore ingin chatting, misalnya ingin masuk posisi, ingin mencari informasi, ini bagusnya posisi buy atau sell, level-levelnya di level-level kuncinya di mana, support resistance-nya di mana, atau ingin belajar lebih dalam lagi tentang trading, bisa langsung berhubungan dengan market analis kami yang sudah berpengalaman. Kurang lebih hampir rata-rata tim riset kami sudah berpengalaman di atas 5 tahun, Mbak Dila. Benar, Mbak. Oh, US $5 itu per settle. Jika sebelumnya ada informasi lagi bagi Bapak atau Ibu atau yang ingin mencoba dulu kami ada fasilitas demokon. Jadi sebelumnya biasanya bagi nasabah-nasabah kami, yang apalagi bagi mereka yang baru mengenal tentang trading, biasanya kami akan memberikan fasilitas demokon. Dengan demokon ini bisa buat atau sarana belajar Bapak Ibu tentang trading atau juga mengenal platformnya, fungsi-fungsi platformnya nanti akan misalnya seperti ini, fungsinya time frame seperti apa, cara menggambar trendline seperti apa, cara ambil posisi buy dan sell seperti apa, bisa menggunakan fasilitas demo account kami dengan menggunakan uang virtual. Caranya silakan ini klik request demo account, nanti silakan Bapak atau Ibu isi tabel ini nama lengkap, email. Kalau untuk email gunakan email yang valid karena nanti untuk login password akan kami kirimkan lewat email, kemudian nomor handphone. Anda Bapak Ibu bisa pilih virtual mau modal 10.000 atau 20.000, lalu klik start demo. Nanti akan ada balasan ke email Bapak atau Ibu panduan-panduan selanjutnya. Silakan ikuti panduan-panduan selanjutnya. Jika nanti ada pertanyaan, silakan tanyakan ke bisa menggunakan fasilitas tadi, ada fasilitas live chat, fasilitas itu gunakan. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan dari Pak Riza. Berarti yang ini legal nggak Pak? Untuk ini legal Pak, legal banget. Seperti tadi Pak Andika sudah jelaskan, itu sudah dibantu oleh Pak Andika. Kami ada secara legal, kami ada sudah mengantongi izin dari 3 lembaga yang mengawasi pergerakan di perdagangan jangka ini, yaitu dari Bapepti, dari BBJ, dan juga dari KPI. Bisa dicek di website kami Pak untuk izinnya. Baiklah, EMF recommended Pak, saya sudah ke kantornya langsung. Oke, ini ada dari komen dari Mbak Dila. Baik, makasih banyak dari ilmunya Pak. Saya baru kali ini bisa belajar detail. Broker lain belum ada kayak gini. Betul Mbak, memang fasilitas apa yang kami berikan mungkin belum ada di broker-broker lain, khususnya untuk fasilitas live chat yang bisa langsung berhubungan dengan market analis kami, bisa belajar banyak tentang trading. Nanti kita akan sharing bareng. Jika nanti Mbak Dila Octaviani bergabung bersama kami, nanti kita bisa sharing bareng Mbak ilmu yang
kami kuasai, nanti kita bisa sharing bareng. Belum apa yang Mbak Dila alami, kita nanti bisa review kesalahan-kesalahan yang mungkin Mbak Dila lakukan selama trading selama ini yang mungkin belum bisa memberikan hasil. Mungkin Mbak Dila. Baiklah, karena waktu juga yang tidak mengizinkan kita harus melanjutkan karena waktu yang terbatas. Untuk webinar kali ini saya akhiri sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan atau yang saya sharing di sini bisa menjadi panduan atau buat Bapak Ibu dalam melihat pergerakan harga ke depan atau bisa jadikan sarana edukasi atau bisa memahami pergerakan market untuk minggu ini. Nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan lain silahkan hubungi kami bisa lewat live chat atau yang lainnya. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Selamat sore, salam profit.